Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Makassar bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Polisi menggelar rekonstruksi penculikan sekaligus pembunuhan bocah berumur 11 tahun di Makassar dengan motif hendak menjual organ tubuh. Asosiasi para pedagang unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makassar menolak penangguhan penahanan tersangka korupsi Pasar Putung, Andri Yusuf. Hasil ukiran karya para narapidana kelas 2A Parepare tidak kalah saing. Pemasaran mereka terjual hingga Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi pertama. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar merampungkan kasus penculikan sekaligus pembunuhan bocah berumur 11 tahun dengan motif hendak menjual organ tubuh. Penyidik telah menggelar 35 adegan rekonstruksi. Adegan pertama, 35 adegan rekonstruksi penculikan sekaligus pembunuhan bocah umur 11 tahun digelar Satuan Reskrim Polrestabes Makassar di halaman Markas Komando Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini guna menjamin keamanan pelaku dari keluarga korban yang masih emosi. Polisi menghadirkan salah satu tersangka yang masuk usia dewasa, sedangkan pelaku anak dihadirkan pemeran pengganti. Dari rekonstruksi terungkap, keduanya berencanakan mencari korban usai mempelajari dan mendapatkan akses penjualan organ vital sejak Maret 2022. Satu persatu adegan diperagakan dari menunjukkan situs pasar gelap penjualan ginjal dengan bayaran tinggi, kemudian mendatangi toko kelontong untuk membeli tali, hingga berkeliling memilih korban secara acak dekat rumah kedua pelaku. Korban yang berada di halaman minimarket menjadi sasaran pelaku. 35 adegan. Terus kemudian dengan adanya rekonstruksi yang kita laksanakan ini, kami dari penyidik Polrestabes Makassar segera berkoordinasi dengan JPU dan akan mengirim berkas perkaranya untuk dipelajari oleh JPU paling lambat besok kami akan kirim. Setelah itu kami akan koordinasi dengan JPU selanjutnya untuk penanganan lanjutnya untuk diteliti karena ini pelakunya ada dua, satu dewasa, satu anak-anak, sehingga dalam penanganan perkaranya kami split yang pelaku dewasa tersendiri berkasnya, kemudian pelaku anak tersendiri berkasnya, dan yang paling utama di sini adalah anak karena harus didampingi oleh lembaga peradilan anak. Usai rekonstruksi, penyidik berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum agar berkas segera dipelajari. Penanganan kasus ini terpisah dua karena ada pelaku dewasa dan usia remaja. Polisi diminta mengungkap kasus ini secara tuntas. Keduanya harus dipastikan menculik sekaligus membunuh korban karena inisiatif sendiri atau ada perintah dari pihak ketiga dengan upah yang besar bukan melalui situs pasar gelap. Apalagi salah satu tersangka tergolong remaja tapi melakukan kejahatan tingkat tinggi. Kalau saya tidak cukup hanya memproses hukum orang yang anak dua orang ini. Harus digali apakah anak ini bertindak atas inisiatif sendiri atau ada orang yang menggerakkan, membujuk, menyuruh, ya, membantu dan sebagainya. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat digegerkan penculikan sekaligus pembunuhan bocah berumur 11 tahun. Dua pelaku masing-masing berumur 17 tahun dan 18 tahun menjadi tersangka penculikan sekaligus pembunuhan korban. Mayat korban dibuang ke Sungai Nipa-Nipa, Kabupaten Maros. Usai meringkus kedua pelaku di rumah masing-masing, polisi mengungkap motif penculikan sekaligus pembunuhan. Kedua pelaku tergiur harga organ tubuh manusia di pasar gelap yang mencapai miliaran rupiah. Mereka dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu tersangka terancam hukuman mati karena masuk usia dewasa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. tersangka Adrian. Ya, usai rekonstruksi penculikan dan pembunuhan bocah umur 11 tahun di Makassar, polisi resmi menyampaikan hasil tes kejiwaan dua pelaku. Keduanya dalam kondisi normal atau tidak menunjukkan gangguan jiwa. Kematian juga disebabkan kekerasan fisik dan banyak trauma benda tumpul pada tubuh korban. Psikologis anak normal saudara Adrian normal maupun saudara tersangka Faisal. Terus kemudian hasil psikiater dari ahli Bayangkara juga menyampaikan bahwa kedua tersangka tidak ada kelainan kejiwaan. Korban meninggal karena dicekik terus kemudian dibenturkan berulang kali kepalanya sehingga dia meninggal dunia.
Kita ke informasi lain, polisi menangkap maling kotak amal masjid di Kabupaten Pangkep. Dari penangkapan pelaku, turut disita barang bukti uang hasil curian 10 juta rupiah. Satu minibus ditabrak mobil dari arah berlawanan saat memotong jalur di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep. Meskipun rusak, pengemudi mobil merah itu tetap melaju hingga menabrak rumah panggung karena oleng. Ternyata sopirnya adalah maling kotak amal masjid yang berupaya melarikan diri. Pelaku kabur membawa uang hasil curian masuk area sawah untuk bersembunyi. Polisi yang menerima laporan segera tiba di lokasi menangkap pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui bernama Ardiansyah, umur 28 tahun, mencuri uang tunai dalam kotak amal masjid dekat lokasi tabrakan. Mobil yang dikendarai pun sering digunakan untuk mencari target masjid yang sepi. Sejumlah peralatan mencuri juga disiapkan dalam mobil. Sudah kondisi tidak stabil lagi. Ada tabrak rumah panggung yang ada di pinggir jalan. Setelah itu dia lari lagi ke belakang rumah warga. Dapatlah rawa-rawa. Di rawa-rawa itu diamankan sama masyarakat. Baru saya ketahuan, saya dulu dia bilang ini pencuri, saya langsung mengambil motor. Ada ipar saya sudah kejar dia. Sampai sananya. Kita teriak di warga tadi. Iya, saya panggil semua keluarga di sana. Terus telepon. Didapat di mana? Dari penangkapan pelaku, polisi turut menyita barang bukti mobil, uang tunai 10 juta rupiah, serta peralatan untuk mencuri kotak amal masjid. Pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Pencurian motor kembali marak di Kota Makassar. Tersangka utama lolos dari kejaran polisi, sedangkan satu pelaku lain berhasil ditangkap. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri motor yang parkir di pekarangan rumah Jalan Biring Romang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Dari rekaman kamera pengawas, polisi mengenali pelaku ternyata residivis kasus serupa. Tidak berselang lama, polisi berupaya meringkus pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Mereka pun terlibat kejar-kejaran, namun pengejaran ini tidak membuahkan hasil memuaskan. Pelaku melarikan diri. Saat menyisir lokasi pelarian pelaku, polisi justru menemukan motor dengan ciri yang sama dengan motor korban. Disinilah polisi menangkap seorang pria yang merupakan rekan pelaku, berperan menyembunyikan barang bukti. Motor ini rencananya dijual pelaku untuk membeli narkoba. Jadi pelaku yang kami amankan adalah salah satu jaringan pelaku curanmor yang terjadi di Jalan Biring Romang, Lorong 11. Tersangka kami amankan di rumahnya di Jalan Bontoa. Sempat terjadi kejar-kejaran kemudian dengan pelaku utama itu, bagaimana ceritanya? Pada saat kami menggeledah rumah yang kami curigai tempat persembunyian tersangka, kami berhasil menemukan sepeda motor yang dicuri. Pada saat kami menggeledah, tersangka datang dan melihat kami dan melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran, tapi pelaku berhasil melangkah jejak. Barang bukti yang diamankan sendiri apa saja? Barang bukti yang berhasil kami amankan, satu ini sepeda motor yang mereka curi. Untuk keterlibatan dengan pelaku utama dengan yang diamankan ini apa? Untuk yang kami amankan adalah tempat menyimpan barang bukti, sedangkan pemetiknya berhasil kabur. Oh, rencananya itu disimpan di situ, apa akan dijual atau bagaimana? Menurut keterangan si lelaki yang kami amankan, si pemetik ingin menjual untuk membeli sabu-sabu. Setelah kami mempelajari di TKP dan melakukan penyidikan, kami berhasil mendapat CCTV. Setelah kami mendapat rekaman CCTV, kami mempelajari dan kami identifikasi bahwa pelaku ini adalah lelaki ini. Makanya kami lidik dan berhasil menemukan rumah tempat penyimpanan dan tempat persembunyian tersangka di daerah Bontoa. Polisi saat ini masih mengejar pelaku utama yang kabur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Diduga mengalami korsleting listrik, 2 rumah di Kota Makassar terbakar. Pemadam kebakaran sempat sulit memadamkan api karena akses jalan sempit dan dipenuhi kerumunan warga. Dua rumah di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik yang mengeluarkan percikan api mengenai bantal dari salah satu ruangan. Karena bahan bangunan terbuat dari kayu, api cepat menyebar ke bangunan lain. Akibat kebakaran, 3 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Ada kabel panjang.
Terus? Itu tapi itu kabel dekat bantal. Ya. Kan kamarnya anakku tuh dia tidur itu, tendang-tendang gulingnya. Jadi itu guling memang posisinya lagi dekat sama kabel panjang. Jadi itu koslet. Iya, itu guling yang tenduan terbakar, Pak. Oh, tapi tidak langsung dilihat, Bu? Langsung, baru setengah menyala itu bantal. Turunnya anakku ambil air, baru dia siram 1 kali, air kedua ditanggang air. Api. Tim pemadam kebakaran mengerahkan 6 mobil untuk memadamkan api. Namun pemadaman sempat terkendala akses jalan sempit yang dipenuhi kerumunan warga. Kendalanya banyaknya warga yang mendekati ke lokasi kebakaran. Seperti itu, Pak. Kalau akses sendiri untuk mencapai titik api tidak sulitkah atau ada kesusahan? Agak sulit karena warga sudah pada berdatangan, Pak. Jadi setengah mati juga anunya. Kebakaran berhasil padam dalam waktu 1 jam. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.